Metodis Indonesia. Kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-23. Matius 23, kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang ke-12 kita nanti membacanya bersama. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kata Yesus, Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita bersama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, tema kita siang ini yaitu merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, ada satu kisah dan ini sudah pernah difilmkan dalam film Upin Ipin, ya, dalam film anak-anak, yaitu tentang Alkisah. Ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan dua ekor burung elang. Lalu suatu ketika air dalam kolam yang biasa mereka bermain bersama, yaitu si kura-kura dan burung elang ini, pernah menjadi kering. Kedua burung tersebut pun berencana untuk mencari kolam yang ada airnya. Tapi karena merasa tidak tega, kedua burung elang ini pun merasa tidak enak meninggalkan si kura-kura. Ketika mereka sedang memikirkan apa yang bisa dilakukan, lalu akhirnya si kura-kura punya ide agar ia dibawa terbang oleh kedua burung itu. Lalu kedua burung elang itu bertanya, gimana kami caranya membawa kamu? Kata satu burung elang kepada si kura-kura itu. Lalu si kura-kura itu mengatakan, caranya begini. Satu batang ranting pohon, jadi satu batang ranting pohon, kata kura-kura, ya, maka di ujung yang sebelah kiri ini akan digigit oleh burung elang satu, dan lalu ujung batang yang kedua digigit burung elang yang kedua. Maka si kura-kura akan menggigit bagian tengah dari batang ranting sebuah pohon. Begitulah akhirnya si elang ini pun membawa kura-kura ini terbang
untuk mencari air di mana mereka nanti menemukan. Ketika kedua burung elang ini terbang dan juga si kura-kura itu ikut terbang, karena si kura-kura menggigit batang ranting itu, ternyata banyak orang yang melihat bahwa adegan tersebut merasa takjub dan bersorak-sorak. Jadi orang-orang akhirnya memuji-muji kedua burung elang yang mampu menerbangkan kura-kura. Ternyata hal tersebut menjadikan si kura-kura tersinggung. Sebab menurut si kura-kura, ide untuk terbang itu adalah idenya. Kok jadi burung elang yang dipuji-puji oleh manusia? Jadi karena merasa tersinggung, si kura-kura, ya, si kura-kura ini pun hendak mengumpat orang-orang tersebut, artinya hendak menegur. Padahal perjanjiannya pantang bagi kura-kura untuk membuka mulutnya. Tapi karena ia merasa tersinggung dan ia ingin mengumpat orang-orang yang memuji-muji kedua burung elang itu, akhirnya burung elang itu hendak mengumpat manusia lalu membuka mulutnya. Akhirnya jatuhlah si kura-kura ini dari atas dan ke bawah sampai kepada batu-batu yang terjal. Dan itulah pada akhirnya membuat si kura-kura itu terluka berat. Bukankah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadang kita pun melakukan apa yang kura-kura tadi lakukan. Kita marah karena merasa direndahkan. Kita tersinggung karena merasa tidak dihormati oleh orang lain. Marah karena orang tidak melihat kita sebagai orang yang penting. Apalagi kalau kita sudah memberikan ide-ide cemerlang ataupun pemberian yang luar biasa, lalu karena kita tidak dihormati, kita tersinggung, kita marah. Kita marah karena banyak orang malah meninggikan orang lain bersama dengan kita. Dalam situasi yang semacam ini, godaan untuk meninggikan diri ada di depan kita. Ketika kita tidak bisa menguasai diri dan menjadi sombong, maka kita akan terjatuh karena kesombongan diri kita sendiri. Sehingga telah tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita tidak meninggikan diri. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri maka akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tentu Bapak Ibu, kita tidak perlu marah kalau kita tidak dihormati oleh orang lain. Kita diingatkan bahwa kemarahan itu bisa memunculkan sikap dan tindakan yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Ya tentu yang bisa menjadikan situasi yang baik dalam hidup kita akhirnya bisa menjadi buruk. Memang Bapak Ibu kita mengakui kalau secara alamiah ataupun secara manusiawi, sikap meninggikan diri itu sebenarnya memang tidak disukai oleh orang lain. Kita sebenarnya secara alamiah tidak suka dengan orang yang meninggikan diri. Sikap ini akan menjadikan teman atau orang-orang dekat
itu tentu akan menjauh dari kita. Cobalah kalau kita koreksi diri kita, Bapak Ibu. Senangkah Bapak Ibu bersahabat dengan orang yang sombong? Tentu tidak. Lalu pertanyaannya, mengapakah kita mau menyombongkan diri? Jadi kalau kita sudah tahu kuncinya, kita tidak suka dengan orang sombong. Lalu bagaimana supaya orang suka dengan kita, tapi kita berlaku sombong? Kan tak mungkin orang akan senang dengan kita. Sama halnya juga pelanggan ataupun konsumen tentu akan beranjak meninggalkan kita kalau kita adalah orang yang suka meninggikan diri. Sama halnya kualitas kerja dan juga hidup kita pun akan menjadi buruk jikalau kita sibuk dengan upaya-upaya untuk meninggikan diri. Dan sementara itu Bapak Ibu, hubungan kita dengan siapapun akan menjadi rusak, karena tidak ada orang yang mau juga direndahkan. Bahkan pasangan hidup kita pun tidak bisa berterima kalau direndahkan. Jangan dulu pasangan hidup kita, anak-anak kita saja pun akan marah kalau kita merendahkannya. Artinya kalau kita tidak pernah memberikan pujian kepadanya. Kita saja yang pernah sebagai anak, yang baik saja pun kita sudah lakukan, tapi sepertinya semua salah di depan orang tua, kita pun berani melawan orang tua. Kita akan mengatakan kok semua serba salah. Sudah rapi keluar rumah, salah. Sudah cuci piring, salah. Sudah masak nasi ini, salah. Tentu kan semua tidak akan merasa aman dan nyaman ketika kita merasa direndahkan. Sehingga tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri, meski memang banyak orang yang tidak suka memilih sikap ini. Mengapa banyak orang tidak suka memilih? Karena gengsi, bisa. Atau kalau kita merendahkan diri, sepertinya kita berada pada posisi yang kalah, bisa. Apalagi kalau bagi orang Batak, karena kan bagi orang Batak semuanya raja. Entah apa itu raja gugup, entah raja apa lah itu kan gitu kan, raja. Atau orang Batak pantang untuk direndahkan, karena itulah kita sulit untuk merendahkan diri. Atau mungkin mengapa kita tidak mau merendahkan diri, karena kita ada punya rasa takut, rasa khawatir direndahkan atau dikuasai oleh orang lain, seringkali menjadi alasan tidak dipilihnya sikap merendahkan diri tersebut. Namun Tuhan Bapak Ibu menghendaki kita agar bersikap merendahkan diri sebagaimana yang diteladankannya. Ia yang maha kuasa berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bukankah Bapak Ibu, kalaulah seandainya kemanusiaan kita yang lebih kuat, kalau kita membayangkan diri seperti Yesus anak Allah, siapa yang siap untuk merendahkan diri seperti Yesus sehingga taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib? Tentu kan ini sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilakukan, dan itulah mengapa orang tidak mudah untuk mengambil posisi merendahkan diri, karena kita merasa gengsi, merasa kita seperti di posisi yang kalah, atau merasa seperti kita misalnya memiliki rasa takut.
Sehingga tentu Bapak Ibu, hal inilah juga yang dapat kita lihat misalnya dari pengalaman Yosua, ya, ketika Allah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel. Yosua sebagai pemimpin yang terkemuka pada waktu itu setelah menggantikan penerusnya. Namun Yosua tidak berlaku sombong dan Yosua tidak besar kepala. Namun Yosua tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yosua tidak terjebak dalam sikap baru jadi pemimpin. Yosua sadar bahwa ia hanyalah orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi umat. Oleh karena itulah Yosua tidak mengajak umat untuk berpusat kepadanya, tetapi mengajak seluruh umat Israel untuk berpusat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tentu Bapak Ibu, melalui jabatan yang diterima oleh Yosua, ya, Yesus juga sama tetap melaksanakan perintah Tuhan dengan memimpin umat berjalan menghadapi berbagai rintangan. Maka tepatlah juga yang diberitakan oleh firman Tuhan kita pada ayat yang ke-11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kalau kita Bapak Ibu dan secara khusus kepada kita kaum bapak di tengah-tengah keluarga, ya, karena memang ada pemahaman kalau kita ini kan kepala dalam rumah tangga. Jadi kalau kita merasa kepala dalam rumah tangga, kalau kita yang terbesar di antara rumah tangga kita, seharusnya kita juga jangan sungkan-sungkan juga kita gotong royong sifatnya di tengah-tengah rumah tangga, kan begitu. Kan nggak dosa kalau si bapak mengapel rumah, nggak dosa dan nggak melanggar etika dan adat orang Batak kalau misalnya si bapaknya ke rumah. Jadi kalau istri suka bagian setrika dan cuci kain, maka si suamilah yang menjemur kain, kan begitu. Lalu istri jangan juga karena dia yang paling besar di rumah, karena dia mungkin paling gendut, mungkin timbangannya sampai 100 kilo, istrinya kus krempeng, cuci kain itu. Ya bang, jangan juga merasa dia pula yang paling hebat di rumah tangga. Kalau nggak pencuci, kusimek dan kopak. Jangan, sama-sama juga lah gotong royong. Jangan karena suaminya kurpitan, kurang vitamin, gak dilomong-lomongin Natal tuh kan? Jangan. Apalagi kalau seandainya si ibu adalah atlet angkat besi, manalah berani gitu. Kalau kira-kira agak-agak payah di atas suaminya, langsung dikokan ya barbel. Pak, gak bisa kau sapu lagi di rumah itu, mau gitu kan? Tarik kiri kan? Janganlah juga begitu. Siapa yang terbesar, hendaklah ia jadi pelayanmu. Jadi kalau suaminya yang kurpit, kurang vitamin, ya, angkat-angkat air karena istrinya atlet angkat besi, dia istrinya yang angkat air, kan gitu. Mana yang besar gitu yang angkat air. Jadi kadang-kadang kan ini yang kurang, misalnya dalam kehidupan rumah tangga kita dan juga dalam kehidupan bergereja kita, sifat gotong royong itu, sifat kerjasama itu.
Jadi jangan juga sudah dari pagi si ibu, si istri aja yang mengurusi rumah tangga, si suami sibuk di warung. Lalu kalau sudah pulang kapan dia lapar, ya, jangan sampai tak ada lagi menu di rumah. Semua ditumbang-balikan dalam rumah. Tentu kan tak begitu pemahaman kita dalam rumah tangga. Siapa yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau begini motonya dalam kehidupan rumah tangga dan juga bergereja, yakinlah semua akan terasa lebih enak. Jangan juga ini mama kami yang cerita. Jadi karena bapak kami juga pendeta, ya, jadi pernah diadakan gotong royong di tengah-tengah gereja, gitu ya. Di tengah-tengah gereja sudah diwatakan kita gotong royong hari ini jam sekian, gitu ya. Jadi sudah datang semua yang lain-lain, majelis, jemaat, gotong royong lah, karena mau mencetak batu bata untuk membangun gereja. Datanglah pula yang satu ini, sudah tahu gotong royong, pakai celana putih panjang, pakai baju putih. Marahlah si bapaknya kan, ini datang mau kerja atau mau ngapain ini? Sudah tahu mau gotong royong, pakai baju putih, pakai celana putih. Memang guru dia waktu itu, bukan guru dok, tapi guru sekolah ya. Guru memang. Jadi akhirnya bapak bilang gini, Amang, kalau mau kerja gotong royong sini, pakailah baju mau kerja. Jangan pulangnya berpakaian putih. Kalau orang pakai putih, udah tahu lah kita, nggak mau kerja nih, pasti mau nengok-nengok aja nih. Cuma tak enak rasanya kalau tak datang. Nah, gitu. Jadi dari kostum pun kita tahu orang mau kerja atau enggak. Tapi kalau dia sudah pakaian misalnya yang bagian yang cepat capek lah karena dia gotong royong, karena seperti itu kerja, tentu kita ini orang mau kerja. Tentu kan ini kalau ada misalnya beberapa hal demikian, sudahlah. Daripada ribut, dan karena kalian bilang nggak mau. Boy, budak amang, sopir kita tongdo dan tahu ya, tetapnya nggak enak. Nanti lain kerja, ada gua do amat teh, ro, tapi dan itu di bawah sapu mana cakup mana. Tentu kan ini kan sesuatu yang tidak baik. Sehingga tentu Bapak Ibu yang dikasih Yesus, sikap meninggikan diri sesungguhnya tidak hanya menggoda orang-orang yang punya jabatan ataupun kekayaan saja, tetapi dapat juga menggoda siapapun, termasuk orang miskin, tidak punya jabatan, tua atau muda maupun anak-anak. Sombong dan tinggi hati adalah sikap-sikap yang dibenci oleh Tuhan. Maka itulah pemazmur mengingatkan kita tentang hal ini. Tuhan bisa mengubah segala yang baik menjadi buruk ketika manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kan begitu tadi yang dikatakan dalam responsoria kita tadi dari Mazmur 107 ayat 33 sampai 34. Tetapi Tuhan akan memberkati orang yang merendahkan diri. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Maka itulah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita, marilah kita merendahkan diri di dalam kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita, di dalam segala keadaan, marilah kita bersikap rendah hati, menghormati dan sopan terhadap siapapun. Tidak menunjukkan atau berpura-pura menunjukkan kelebihan ataupun kehebatan kita. Hal yang perlu diingat adalah bahwa merendahkan diri itu tidak sama dengan rendah diri, beda. Jadi jangan nanti ada punya pemahaman
bahwa merendahkan diri itu sama dengan rendah diri, beda. Ya. Rendah diri itu adalah perasaan minder, perasaan tidak percaya diri. Itu yang disebut dengan rendah diri. Ya. Namun sikap merendahkan diri itu biasanya didasari oleh kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan dan amanah dari Tuhan. Sedangkan sikap rendah diri biasanya didasari oleh perasaan malu atau merasa tidak memiliki keunggulan. Jadi beda rendah diri dengan merendahkan diri. Dengan sikap merendahkan diri, kita tidak perlu takut direndahkan ataupun khawatir dilihat kekurangan dan kelemahan kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa atas segala, seperti yang dikatakan sang pemazmur tadi. Maka itulah Bapak Ibu, bersikap merendahkan diri itu berarti yang pertama, tidak merendahkan orang lain meski kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Yang kedua, terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita sendiri, karena setiap orang tentu mempunyai kekurangan. Saya ingat ada cerita mahasiswa STT. Jadi suatu ketika adalah salah satu mahasiswi STT sakit lah, ya, sakit. Jadi tiba-tiba pingsan. Lalu dosennya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi ini, siapa di antara kalian yang bisa bawa mobil? Lalu salah satu mahasiswa katakan, saya bisa Pak. Diserahkanlah kunci mobil kepada si mahasiswa ini. Dinaikkanlah mahasiswi yang sakit di dalam mobil untuk dihantarkan ke puskesmas terdekat. Baru saja mobil ini berjalan, udah oleng-oleng arahnya. Jadi kawan yang ikut dalam mobil berpikir, bisa nggak ini kawan nyetir mobil? Karena si kawan-kawan yang lain pun belum pernah lihat kawan ini nyetir mobil. Tapi percaya diri saja. Jadi akan melaju terus, melaju. Lalu ada satu tikungan, kebetulan kalau STT ini Bandar Baru, ya, dari asrama dari kampus itu kan kalau mau keluar dia kan agak belok, dia patah gitu. Udah patah, apa pula dia tinggi pula dia kan, udah belok kan tinggi pula. Kebetulan situ ada tiang PLN. Memang agak sulit kalau kita nggak pintar nyetir mobil, memang agak sulit itu naik. Sepeda motor aja pun agak sulit naik, apalagi mobil kalau kita nggak paham menyetir. Mungkin tahu lah, ya. Akhirnya dia tabrak lah tiang PLN ini. Kawan kita, gitu kan. Lalu datang kawannya, mananya? Lek, kau bilang kau bisa nyetir mobil? Iya, aku sebenarnya baru ini aku bawa mobil. Tanya pula. Maafkan kita, mobil dosen pula. Tahu lah mahasiswa, mana lagi ada duit untuk mendandangi ini kan begitu. Saya syukur-syukur kalau mobilnya di asuransi. Hapuslah kita. Yang masih sakit pun tiba-tiba akhirnya sadar, kenapa? Gitu kan? Akhirnya pucatlah semua satu mobil. Akhirnya terus pendekatannya sampaikan sama dosen. Ya akhirnya kan minta pertanggungjawaban lah, wajar lah. Tapi apalah mau dibilang Pak dosen, ini semua anak-anak mahasiswa, apalah uangnya. Akhirnya diambil kesepakatan, akhirnya satu kelas itu TTA lah, ya, untuk menanggulangi biaya PL-nya mobil Pak dosen. Lalu dia, itulah kau bilang kian kau nggak bisa, udah terus apa tentengan? Kau bilang bisa, kau hajar juga tiap PLN. Kayak gini lah, mau berapa duit kita ini? Kadang ada memang orang yang merasa petentengan, kan begitu? Merasa bisa, taunya tidak bisa. Tak perlu malu untuk menerima kekurangan diri kita. Ingatlah, orang lain pun juga punya kekurangan.
Yang ketiga, bersikap merendahkan diri itu berarti mau belajar dari yang lain. Jadi jangan seperti pengalaman orang lain ya. Kalau di sini tidak ada. Tapi kalau di kebun-kebun sering seperti itu. Tetangga yang beli kulkas, dia yang kepanasan. Kenapa kau kok kayak gini? Ya, mentang-mentang baru kulkas baru tetangga itu katanya. Orang yang beli tetangga atau orang yang beli AC, dia yang kepanasan. Ini ciri orang nggak mau belajar dari yang lain. Yang keempat, tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan orang tersebut. Janganlah kita melulu juga melihat yang kurang-kurang saja dari sesama kita. Tapi begitulah kadang sifat manusia. Kalau kita diminta untuk buatkan light dulu atau buatkan itu dulu kelebihan, udah patut itu dapat 2. Tapi kalau diminta buat teruskan dulu kekuranganku, bisa 50. Nah, kenapa begitu kita ya? Mengingat-ingat kelebihan pasangan kita aja, apalah kelebihannya ya orang rumah ini, enggak ada. Tapi kalau kekurangannya, 50 sebentar. Yang berikutnya juga bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Maka itulah Bapak Ibu, rendah hati itu berarti sadar bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan yang kedua, rendah hati itu berarti sadar bahwa kita hanya dititipi oleh Tuhan. Entahkah itu anak kita, entahkah itu jabatan, entahkah itu kekayaan, entahkah itu kecantikan, entahkah itu ketampanan. Tentu kan semua itu titipan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dimanfaatkan demi pekerjaan Tuhan, demi damai sejahtera, demi sukacita dan kebahagiaan hidup bersama. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang cantik, yang tampan, anggaplah itu titipan Tuhan. Jadi jangan merasa sombong, sudah tahu cantik, yang besaran kipasnya. Kipas mungkin kalau udah ke pesta, bukan cuma dia yang kena, yang 5 orang belakang kena. Sekali kipasnya. Ya. Bayangkan kalau yang cantik-cantik dan tampan-tampan itu melayani Tuhan, kan enak dipandang. Enak kali nengok amang-amang kalau sudah berdiri, rapi, kan begitu. Ya, tidak acak-acakan, kan begitu kan? Kan jadi untuk kemudian bagi nama kita. Tapi udah cantik, tampan, tapi seandainya dia sombong atau suka menceritakan keburukan orang lain, kadang-kadang kita mau berpikir, ya kata orang cantik itu. Kata orang cantik lah itu, tapi di mataku tak cantik. Kenapa? Hatinya tak kayak mana. Jadi semua yang ada pada kita, anak, jabatan, kekayaan, kecantikan, ketampanan dan lain-lain, itu seharusnya dimanfaatkan untuk semua demi pekerjaan Tuhan. Amin. Maka itulah Bapak Ibu, orang sombong tidak akan disukai orang. Orang sombong pasti akan terjatuh. Allah benci orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di dalam kuat kuasa Tuhan, maka Ia akan meninggikanmu pada waktunya dan Ia akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa.